Oke, baik Ibu-Ibu. Sekarang kita lanjut ke materi yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Ya, sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan dahulu ya Ibu-Ibu, apakah di dalam keluarga Ibu-Ibu ada yang mengalami penyandang disabilitas berat Ibu-Ibu? Ada. Jika ada, coba Ibu, jika ada yang terdapat dalam keluarga Ibu menjadi penyandang disabilitas berat, maka Ibu-Ibu coba tugasnya memberikan pelayanan pengasuhan agar penyandang disabilitas berat itu tetap mendapatkan hak-haknya ya Ibu-Ibu. Yeah. Jadi tugasnya Ibu-Ibu, kalau misalkan ada keluarganya yang mengalami disabilitas berat, tolong Ibu-Ibu tunaikan hak-haknya ya. Tunaikan hak-haknya agar hak-haknya terpenuhi. Ya, Ibu-Ibu. Yeah. Mengerti Ibu-Ibu? Ya. Mengerti. Untuk lebih jelasnya, saya ingin memutar film ya Ibu-Ibu. Tolong nanti Ibu-Ibu simak. Karena nanti di akhir saya seperti biasa akan mengajukan pertanyaan. Tolong disimak ya Ibu-Ibu filmnya. Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cipel, Kecamatan Begara, Kabupaten Jemberana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesek dan menggerunding-gerundingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jemberana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan diacadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin. Agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya, dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Oke, baik Ibu-Ibu. Sudah disimak filmnya? Sudah. Ya. Masih ingat Ibu-Ibu tadi tentang apa? Oke, saya akan mengajukan pertanyaan ya. Saya akan mengajukan pertanyaan nanti. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya ingin meminta Ibu-Ibu sekarang membagi menjadi 4 kelompok.
satu kelompok boleh 4 orang. Ya, sok. Ya. Kelompoknya bebas, terserah ibu-ibu. Sok yang dekat aja, sok yang dekat langsung berkumpul. Oke. Oke. Kalau misalkan ada yang tidak kebagi, boleh gabung ke kelompoknya, tidak apa-apa. Ya. Coba sekarang ibu-ibu kalau sudah bergabung dalam kelompoknya, ibu-ibu tadi kan ibu-ibu sudah melihat video ya, film. Ya, sudah. Ya, udah dilihat filmnya. Sekarang ibu-ibu coba diskusikan hasil apa aja yang ibu tangkap dari film tersebut. Ya. Ya. Coba ibu-ibu sekarang saling ngobrol. Ya. Apa saja yang tadi ibu tangkap dari film tersebut. Masih ingat kan ibu-ibu? Masih. Ya, coba ibu-ibu ceritakan tadi tentang apa filmnya. Sudah ibu-ibu? Sudah. Sudah, kalau sudah, nanti saya akan coba di sini saya punya ini. Oke ya. Sekarang saya minta bantuannya kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil obrolannya. Coba hasil diskusinya. Tadi tentang apa ibu-ibu? Tentang anak yang dilahirkannya sudah cacat, Pak. Ya, anak yang dilahirkan sudah cacat. Anak yang dilahirkan sudah cacat. Ya, anak yang dilahirkan sudah cacat. Kemudian coba kelompok 2. Tadi tentang apa? Anaknya nggak punya tangan, nggak punya kaki, Pak. Kaki. Coba kelompok 3 sekarang. Tadi tentang apa? Yang film. Anaknya belum bisa ngomong, Pak. Anaknya tidak bisa ngomong. Masih cadel gitu. Anaknya Belum lancar. tidak bisa berbicara. Kemudian apa? Kelompok 4. Coba hasil diskusinya apa tadi? Cara berjalannya gimana? Tidak bisa jalan, Pak. Masih diam di tempat, menggelinding gitu. Oke, Masih jadi bantuan jalannya orang tua. dengan cara menggelinding ya. Iya. Oke. Terima kasih ya kepada ibu-ibu yang sudah mendiskusikan ngobrol. Ya, kita beri tepuk mantul untuk semuanya. Coba tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ya, terima kasih ya ibu-ibu. Tetap Iya. semangat ya. Iya. Betul ibu-ibu. Ini hasil diskusinya. Emangnya pinter-pinter ya ibu-ibu ya. Nih, yang pertama tadi hasil diskusi kelompok 1 yaitu anak yang dilahirkannya yang sudah cacat begitu dilahirkan. Ya, kemudian anak tidak punya tangan, iya. Dilahirkan tidak punya tangan, tidak punya kaki, sempat shock kan tadi ibunya. Ya, tapi lama-kelamaan ibunya menyadari bahwa itu merupakan titipan anugerah. Lama-kelamaan kan anaknya bisa dengan sendirinya ya bisa bergelundung jalannya gitu. Nah, ini betul ya Bu, untuk melengkapi jawaban ibu-ibu ya, hal-hal yang dapat dilakukan keluarga bagi penyandang disabilitas berat itu saya akan tunjukkan di dalam flipchart. Coba nanti ibu-ibu simak ya flipchartnya. Oke.
Di sini flip card 5 yaitu pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Ada yang bisa bantu saya ibu-ibu? Di sini ada berapa poin nih ibu-ibu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 poin pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga. Oke, saya bacakan ibu-ibu. Yang pertama yaitu memberikan makanan 4 sehat, 5 sempurna, terutama yang bergizinya seimbang. Yang kedua yaitu memandikannya sehari 2 kali atau melatih, misalkan kalau masih punya tangan, kita latih untuk membersihkan diri, misalkan sikat gigi sendiri atau mandi sendiri ya. Kalau misalkan tidak punya tangan seperti tadi, ya berarti ini tugasnya dari kekerasan dan eksploitasi. Dan yang terakhir mengajarkan nilai-nilai spiritual. Apa itu spiritual ibu-ibu? Nilai keagamaan. Ya, itu kita wajib menyampaikan nilai-nilai spiritual. Kalau misalkan beragama Islam ya wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Seperti itu. Nah, sampai di sini paham ibu-ibu? Paham. Ya, jadi pelayanan terhadap penyandang disabilitas di dalam keluarga itu sangat penting peran keluarganya, ya. Peran keluarga kita sebagai keluarganya, kalau misalkan kita punya penyandang disabilitas berat, itu peran kita tuh sangat penting, ya. Karena penyandang disabilitas berat itu tidak bisa apa-apa, karena disabilitas berat itu melakukan pekerjaannya dibantu dengan orang lain, tidak bisa dikerjakan oleh sendiri, ya. Jadi anggota keluarganya perlu untuk mendampinginya atau membantunya. Nah, selanjutnya ada di flip card 6. Coba saya akan simak di sini ya ibu-ibu. Ya. Ini jenis-jenis perabotan yang ada di dalam rumah. Ya, jenis perabotannya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada 6 jenis perabotan yang ada di dalam rumah bagi penyandang disabilitas berat. Yang pertama yaitu penataan ruangan harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup. Ya, berarti ini di dalam rumahnya harus ada ventilasi, harus tersinari matahari, jangan tertutup ya ibu-ibu. Ya. Ya, kemudian yang kedua yaitu perabot dalam rumah. Lemari pakaian, kemudian lemari buku, rak piring, rak sepatu harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas berat. Kayak seperti tadi, misalkan tidak punya tangan, tidak punya kaki dalam film tadi kan? Ya. Ya, berarti kalau kayak tadi kan berpindah tempatnya dengan cara menggelundung. Ya, berarti rak piringnya harus di bawah. Ya, kemudian jangan tinggi-tinggi. Nanti kan nggak bisa sampai, ya. Jadi harus sesuai dengan penyandang disabilitas beratnya. Misalkan penyandang disabilitasnya tunanetra, berarti harus yang sesuai. Kalau misalkan penyandang disabilitasnya tunarungu, berarti tempatnya harus sesuai gitu. Kemudian yang ketiga, peletakan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindah harus diinformasikan kepada penyandang disabilitasnya. Jadi jangan sering pindah-pindah barang-barang. Ya. Jadi harus tetap, karena penyandang disabilitas itu butuh bantuan. Jadi misalkan kita pindah ke sini, ya susah nanti penyandang disabilitasnya, kasihan ya. Kemudian selanjutnya perlengkapan peralatan yang diperlukan penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari
seperti tombol, stop kontak, dan pencahayaan harus dipasang dekat dengan tempat tidur untuk mempermudah penyandang disabilitas menggunakannya. Seperti tadi ya, rak piring, kemudian tempat sabun itu harus di bawah misalkan. Kalau misalkan stop kontak ya jangan tinggi-tinggi supaya bisa diraih itu. Kalau misalkan penyandang disabilitasnya berat misalkan gitu ya. Tapi awas, ingat Kak, jauhkan dari listrik. Misalkan ada listrik, ya jauhkan, jangan sampai dekat-dekat dengan penyandang disabilitasnya. Karena takutnya nanti menjadi bahaya sendiri gitu ya Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu adanya kecukupan ventilasi di dalam rumah. Sama ya seperti nomor 1. Poin nomor 1 ini. Nah, sampai di sini paham Ibu-ibu? Paham. Ya, jadi diulangi lagi tadi pelayanan disabilitas oleh keluarga ya. Kemudian ini perabot yang ada di dalam rumah bagi penyandang disabilitas. Ya. Itu. Jadi penyandang disabilitas berat itu harus membutuhkan kita anggota keluarga supaya tetap mendapatkan hak-haknya. Hak-haknya ya seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi hak-haknya penyandang disabilitas harus kita penuhi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Ibu-ibu? Apa sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, kita akan lanjut kepada materi selanjutnya yaitu pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat.